Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan tugas laporan hasil diskusi kami tentang struktur data yang UAS tersebut. Eh, yang awal itu kami ngambil diskusi yang kami ambil yaitu studi kasus yang pertama ialah yang stuck itu riwayat penjualan buku, yang kedua Q itu antrian pembeli, dan yang ketiga itu linked list daftar buku, yang keempat binary search tree itu pencarian buku, dan kelima itu sorting dan searching mengurutkan buku. Jadi kita langsung yang ke pertama. Studi kasus yang pertama itu Stack bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out, sehingga transaksi yang terakhir dimasukkan menjadi transaksi pertama yang dapat dibatalkan atau undo. Konsep ini cocok digunakan untuk mencatat riwayat penjual buku sekaligus menyediakan fitur pembatalan transaksi. Jadi ini codingannya tersebut bakal kita coba di programnya. Mulai dari awal. Rantai tambah transaksi pertama 1, enter nama buku yang terjual, bahasa Indonesia, enter, transaksi berhasil ditambahkan. Baru yang menu kedua itu batalkan transaksi, kan berarti kita batalkan transaksi tersebut yang di atas, baru kita pencet lihat transaksi, pencet nomor 3, enter. Itu tidak valid, jadi pilih menu yang ke nomor 4 laporannya, enter. Ini kan laporan riwayat transaksi, jumlah transaksinya 1, yaitu buku bahasa Indonesia laporannya. Jadi saya tinggal pencet yang 0 aja, up ya, yang 0 kan kembali, enter. Sukses. Algoritma tambah penjualan itu atau push, input kode buku, input judul buku, input jumlah dan harga, dan data disimpan dalam stack atau posisi paling atas. Algoritma undo penjualan atau pop itu periksa apakah stok kosong. Jika kosong, tampilkan pesan bahwa tidak ada transaksi. Jika tidak kosong, hapus transaksi yang berada di posisi paling atas. Baik, di sini saya akan melanjutkan studi kasus yang kedua yaitu Q. Q menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Sehingga pembeli yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Struktur ini sesuai untuk menggambarkan antrian pelayanan pembelian di toko buku. Struktur datanya atribut nomor antrian, keterangannya urutan kedatangan pembeli. Nama pembeli, keterangannya identitas pembeli dalam antrian. Nah, di sini kita masukkan codingannya. Kita praktikkan. Kita runkan. Baik, codingannya sudah sukses. Algoritma tambah pembeli, yaitu input nama pembeli, tambahkan data ke posisi paling belakang antrian. Algoritma layani pembeli, yaitu yang pertama periksa apakah antrian kosong, yang kedua jika tidak kosong keluarkan pembeli yang berada di posisi paling depan.
Daga. Baiklah, saya akan melanjutkan studi kasus ketiga, yaitu linked list. Temanya ialah daftar buku. Linked list digunakan agar proses penambahan dan penghapusan data buku dapat dilakukan tanpa harus menggeser seluruh data, seperti yang terjadi pada array biasa. Struktur data ada dua, itu atribut. Yang pertama kode buku, keterangannya kode unik buku. Yang kedua judul buku, keterangannya nama buku. Yang ketiga pengarang, keterangannya nama penulis buku. Yang keempat harga, keterangannya ialah harga jual buku. Bila kita masuk ke sini, runkan. Ya, cari. Berhasil. Balik ya. Algoritma utamanya: tambah buku baru ke akhir linked list, hapus buku berdasarkan kode yang dicari pada setiap node, cari buku berdasarkan kode atau judul dengan menelusuri node satu persatu, dan tampilkan seluruh data buku dari node awal hingga node akhir. Binary search tree dengan tema pencarian buku berdasarkan kode. Binary search tree biasa digunakan untuk memproses pencarian buku berdasarkan kode, dapat dilakukan dengan lebih cepat karena data disusun secara terurut dalam bentuk pohon binar. Terus mana lagi nih? Terus abis penjelasan itu langsung ke coding? Iya, koran dan baru algoritma. Ini codingannya, tinggal di-runkan. Terus kita ketik pensil start 20 30 deh. Induknya sudah sukses. Aku lama-lama capek kali buat nenek itu. Algoritmanya adalah yang pertama, tambahkan node baru sesuai aturan BST. Kode lebih kecil diletakkan di cabang kiri dan kode yang lebih besar diletakkan di cabang kanan. Yang kedua, cari buku berdasarkan kode dengan menelusuri pohon dari root. Yang ketiga, tampilkan seluruh data secara terurut menggunakan metode in-order traversal. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kasih tahu, buatkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan studi kasus yang kelima, yaitu sorting dan searching. Tema mengurutkan dan mencari buku. Sorting digunakan untuk mengurutkan data buku, sedangkan searching digunakan untuk mencari buku tertentu berdasarkan judul atau kode secara lebih efisiensi.
Struktur datanya, atributnya, kode buku, keterangannya, kode unik buku, judul buku, nama buku, harga jual buku. Nah, langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini sudah saya salin, langsung saya runkan. Nah, sudah berhasil. Penjelasan. Nah, algoritma dari sorting yaitu urutan buku berdasarkan judul dari A sampai Z, urutan buku berdasarkan harga dari yang termurah hingga termahal. Algoritma searching memasukkan kode atau judul buku yang dicari. Program menelusuri data buku satu persatu. Jika ditemukan, tampilkan data buku. Jika tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa data tidak tersedia. Keluar program. Apabila pengguna memiliki menu 0 pada menu utama, program akan menampilkan pesan tertutup sebagai berikut. Nah, seperti ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi toko buku. Nah, ringkasan konsistensi antar studi kasus, yaitu kelima studi kasus di atas dirancang menggunakan pola submenu yang seragam, yaitu tambah data, operasi utama, tampilkan atau cari data, laporan, dan kembali. Konsistensi ini bertujuan agar tampilan aplikasi mudah dipahami dan dioperasi oleh pengguna, meskipun setiap studi kasus menerapkan struktur data yang berbeda. Nah, studi kasus yang pertama itu struktur datanya stack, prinsip kerjanya LIFO, last in, freeze out. Yang kedua, QW, prinsip QW, Jelas. Tulisannya kayak mana? QWW, ya udah. Gimana? Anjing kita udah kemana? QWW. Kalian nggak ngomong. Ya udah QWW udah itu nanti dipotong lah videonya. Udah. Ya aku QWW gitu ya denger anjing. Sekali. Ikan sama ayu sama-sama dan. Apa yang kau tengok itu? Udah ini ya. Udah diam dulu kalian. Diam dulu ini belum. Udah belum? Nah, yang kedua ada Q, prinsip kerjanya FIFO, freeze in, freeze out. Yang ketiga, linked list, rangkaian node yang saling berhubungan. Yang keempat, binary search tree, pohon biner terurut berdasarkan kode. Yang kelima, sorting and searching, pengurutan dan pencarian data. Nah, saran implementasi teknis yaitu bahasa pemrogramannya Python, tampilan aplikasinya konsol atau terminal, penyimpanan data, list, dictionary atau kelas Python, tidak menggunakan database eksternal. Setiap menu dan submenu dibuat menggunakan fungsi dep agar kode lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipelihara. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi, disepakati bahwa urutan penyusunan program mengikuti alur berikut. Login menu utama, studi kasus 1 stack, studi kasus 2 queue, studi kasus ketiga linked list, studi kasus 4 binary search tree, studi kasus 5 sorting and searching, dan diakhiri dengan keluar program. Rancangan ini telah disesuaikan dengan format modul yang diberikan dengan tema toko buku sebagai studi kasus utama sehingga seluruh struktur data dapat diterapkan secara saling berkaitan dalam satu aplikasi berbasis Python. Rancangan ini siap dijadikan dasar untuk tahap implementasi kode program selanjutnya. Nah, di sini cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan simpan videonya. Udah selanjutnya, udah aku itu terus habis itu gimana? Udah apa? Udah, berarti disiapkan. Input. Not